Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Ya teman-teman, kita akan melanjutkan kelas kita. Kita sudah sampai majas akli, ini majas mursal ya. Kita sudah sampai majas mursal, yaitu al-juz'iyah. Kita kemarin sudah sebutkan alaqah sababiyah dan musabbabiyah. Jadi majas mursal dia itu diartikan tidak sesuai asalnya karena adanya alaqah. Karena adanya alaqah, ada hubungan yang membuat dia tidak diartikan sesuai aslinya, tetapi diartikan dengan sesuatu yang lain. Yang arti ini bisa karena sebab, bisa karena musabab, diartikan seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas bahwasanya salah satu alaqah di situ adalah al-juz'iyah. Alaqah apa? Al-juz'iyah. Al-juz'iyah itu apa? Iradatul kul wa dzikrul juz'. Artinya apa? Itlaqul ba'd. Saya ketikkan itlaqul ba'd itlaqul ba'd wa arada atau wa urida bihil kul. Ini namanya al-juz'iyah atau al-ba'diyah. Itlaqul ba'd wa urida bihil kul, yaitu menyebutkan sebagian tetapi yang diinginkan itu seluruhnya. Jadi yang disebutkan sebagian tetapi yang dimaksud itu seluruhnya. Itu namanya alaqah apa? Al-juz'iyah. Alaqah al-juz'iyah. Alaqah al-juz'iyah ialah suatu lafaz yang arti aslinya adalah sebagian. Sebenarnya dia itu sebagian karena disebutkan sebagian kan, tetapi yang dimaksud adalah seluruhnya.
tidak sebagian. Tapi yang dimaksud apa? Seluruhnya. Nah, contohnya wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Di sini disebutkan dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman. Di sini disebutkan apa? Fatahriru raqabatin mukminah. Hendaknya itu memerdekakan budak, ya kan? Seorang budak perempuan. Di situ disebutkan raqabah. Raqabah itu apa? Raqabah itu leher. Iya kan? Tetapi yang dimaksud bukan leher, bukan memerdekakan leher budak, tetapi seluruh budak. Kenapa disebutkan leher? Yaitu disebutkan leher, tetapi yang dimaksud adalah seluruh budak. Berarti diartikan seluruh budak, tapi disebutkan sebagian. Berarti ini alaqohnya al-juz'iyah. Jadi dia sebenarnya tidak diartikan hakikohnya. Hakikohnya ya ini, leher ini. Tetapi yang dimerdekakan bukan leher ini, tetapi yang dimerdekakan adalah seluruh budak. Kenapa? Karena alaqohnya juz'iyah, yaitu apa? Alaqoh juz'iyah, iradatul zikrul ba'd, utliqal ba'd, wa urida bihil kul. Disebutkan sebagian, tetapi yang diinginkan adalah apa? Seluruhnya. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah seluruhnya. Begitu ya. Nah, misalnya saya contohkan lagi. Ini biasanya orang Arab menggunakannya. Uridu yada bintik. Saya tuliskan di chat. Uridu yada bintik. Saya menginginkan anakmu, anak putrimu. Jadi kalau menyebutkan atau pengen menikahi, mereka orang Arab mengatakan uridu yada bintik. Saya ingin anakmu, putrimu. Artinya saya akan mempersuntingnya. Tapi di situ disebutkan yada bintik, yaitu tangan. Yad kan tangan. Disebutkan sebagian, yaitu tangan, tetapi yang dimaksud ada seluruh badannya. Karena nggak mungkin menikahi tangannya saja, ya kan? Berarti yang dimaksud adalah seluruhnya. Yang dimaksud adalah apa? Adalah seluruhnya. Berarti ini apa? Disebutkan sebagian dan yang dimaksud adalah seluruhnya. Berarti ini alaqohnya apa? Juz'iyah. Alaqohnya apa? Juz'iyah. Nah, kita baca kata raqabah yang artinya itu leher dipergunakan dengan makna hamba secara keseluruhan. Iya, memerdekakan hamba, bukan memerdekakan leher. Tetapi disebut leher, bukan maknanya hakikoh, yaitu leher ini. Tetapi maknanya adalah majaz. Sudah. Qarinahnya tidak mungkin. Nah, qarinahnya apa? Qarinahnya tidak mungkin memerdekakan sebagian dari anggota tubuhnya, yaitu leher saja. Karena ada qarinah ini, oh berarti bukan ini maksudnya. Tetapi yang dimerdekakan adalah seluruh anggota tubuh seseorang. Iya, yang dimerdekakan adalah seluruh anggota tubuh apa? Seseorang. Nah, sekarang al-kulliyah. Jadi alaqah apa? Al-kulliyah. Yaitu menyebutkan keseluruhan iradatul juz' wa dzikrul kul. Sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Jadi kebalikannya. Jadi penamaan ini berdasarkan penyebutan ya.
Jadi di sini kebalikannya itlaqul ba'd itlaqul kul itlaqul kul wa urida bihil ba'd wa urida bihil ba'du itlaqul kul wa urida bihil ba'd wa iradatul ba'd. Jadi disebutkan seluruhnya. Jadi penyebutannya seluruhnya. Oleh karena itu disebut al-kulliyah. Majaznya al-kulliyah, alaqahnya al-kulliyah. Karena alaqah itu adalah penyebutan secara penamaannya itu secara penyebutannya. Jadi disebutkan semuanya, tetapi yang dimaksud bukan semuanya, yaitu sebagian saja. Contohnya, jadi disebutkan semuanya, tetapi yang dimaksud bukan semuanya, tetapi sebagian. Nah ini seperti ini majaz mursal ini namanya alaqahnya apa? Al-kulliyah. Alaqahnya apa? Al-kulliyah. Gitu ya. Contohnya, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Gitu ya. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni, mereka memasukkan, lihat, ja'alu asabi'ahum, memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga untuk menutupi. Artinya memasukkan anak jari ke telinga. Lihat, di sini disebutkan asabi. Namanya asabi ya, semua jari ini asabi. Ibham, jempolan, sababa, telunjuk, wusta, jari tengah, kemudian jari manis, kemudian al-hinsir, jari kelingking. Ini semuanya namanya asabi. Jamak dari usbu. Bisa disebut usbu, bisa disebut isbi, bisa disebut isba. Isba. Jadi bisa itu ya. Jadi isba, usbu, isbi itu artinya jari. Itu satu jari namanya isba. Satu jari isba, dua jari isba, isbaan. Kalau semuanya atau lebih dari tiga namanya asobi. Kan di sini disebutkan apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga. Memasukkan jari mereka ke telinga. Artinya kan bukan seluruh jari kan? Ke telinga. Tetapi yang dimaksud seluruh jari. Tetapi yang disebutkan seluruh jari. Ya kan? Berarti maknanya bukan seluruh jari. Karena mereka tidak memasukkan seluruh jari ke telinga. Tetapi disebutkan seluruh jari. Maksudnya apa berarti? Maksudnya disebutkan seluruh jari, tapi yang dimaksud adalah satu jari. Jadi memasukkan jari mereka ke telinga. Bukan seluruh jari, berarti disebutkan seluruhnya, tetapi yang diinginkan adalah sebagian. Yaitu yang diinginkan adalah jari. Maka ini namanya alaqahnya apa? Al-kulliyah. Nah, lafat asabi'ahum, lafat asabi'ahum. Nah, lafat asabi'ahum yang artinya jari-jari tangan pada ayat di atas maksudnya
adalah al-anamil, yaitu ujung jari. Iya kan? Yang dimaksud itu ujung jari, memasukkan ujung jari. Karena nggak mungkin memasukkan semuanya. Kenapa kok tidak, kenapa diartikan ujung jari? Ya, ini korinahnya. Korinahnya akan disebutkan. Korinahnya karena seseorang tidak mungkin memasukkan semua jari tangannya ke dalam telinga. Tetapi yang dimasukkan adalah ujung jari. Ya, jadi yang dimasukkan ujung jari, tidak seluruhnya. Tetapi di situ disebutkan apa? Asobi, seluruh jari. Kan tidak. Berarti alakohnya apa? Al-kulliyah. Yaitu nama alakoh itu, nama al-kulliyah al-juz'iyah itu dari mana? Dari itlaknya. Jadi penyebutannya apa? Di situ disebutkan apa? Nah, itu nama alakohnya. Di situ alakohnya namanya adalah al-kulliyah karena yang disebut semuanya, tetapi yang diinginkan itu sebagian. Nah, kemudian al-mahalliyah. Sekarang al-mahalliyah. Zikrul mahal wa iradatul hal. Yaitu menyebutkan tempat mahal, disebutkan tempatnya mahal atau mahal bisa disebutkan tempat, yang dimaksud adalah keadaan. Jadi yang disebutkan tempat, tapi yang dimaksud adalah apa? Keadaan. Yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah keadaan. Nah, jadi disebutkan tempat mahal atau al-mahal, disebutkan tempat, tetapi yang diinginkan adalah keadaan. Nah, disebutkan tempat, tapi yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah keadaan. Begitu ya. Gitu. Contohnya, was'alil qaryatallati kunna fiha. Tanyakan kepada, di sini kan al-qarya itu desa. Jadi tanyakan kepada desa. Ya maksudnya bukan desa. Masa desa ditanya, ya kan? Orang nggak bisa dia tanya desa apa. Desa itu kan ibarat dari perkampungan, tempat penduduk. Masa tanya ke tempat penduduk, tanya ke perkampungan atau bangunan, kan enggak. Berarti yang dimaksud apa? Keadaan. Yang disebut desa tapi yang dimaksud adalah penduduk desanya, yaitu keadaan dari desa tersebut, yaitu apa? Penduduknya. Berarti yang dimaksud adalah apa? Penduduknya. Jadi was'alil qarya artinya ada was'alil qarya artinya apa? Yaitu tanyailah penduduk ahlul qarya. Jadi keadaan yang ada di dalam tempat tersebut. Disebutkan tempat tapi yang dimaksud adalah keadaannya. Ya, disebutkan tempat tapi yang dimaksud apa? Dimaksud adalah keadaannya. Maka seperti ini alakohnya apa namanya? Alakoh mahalliyah. Alakohnya mahalliyah. Nah, al-haliyah. Ini kebalikannya. Yaitu zikrul hal wa iradatul mahal. Yang menyebutkan keadaan, yang disebut keadaan, tetapi yang dimaksud adalah tempatnya. Yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah tempatnya. Yang dimaksud adalah tempatnya. Tempat tersebut. Begitu ya. Nah, contohnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Di situ kan disebutkan kenikmatan. Ya, disebutkan kenikmatan, tetapi yang dimaksud bukan kenikmatan itu, tetapi yang dimaksud tempat kenikmatan. Mereka itu senang di tempat kenikmatan.
Mana tempat kenikmatan? Yaitu surga. Tapi disebutkan keadaan. Karena keadaan di dalam surga itu penuh kenikmatan, maka mereka disebutkan mereka itu senang berada dalam kenikmatan. Bagaimana dalam kenikmatan? Kenikmatan kan keadaan. Dalam itu berarti kan tempat. Berarti disebut keadaan, tetapi yang dimaksud adalah tempat, yaitu surga. Berarti itu apa? Al-haliyah. Yang dimaksud dengan kenikmatan pada ayat tersebut adalah tempat kenikmatan, yaitu apa? Yaitu surga. Gitu ya. Nah, i'tibaru makan. Nah, i'tibaru makan. Wa iradatu ma yakun. Jadi yang itu disebutkan sesuatu yang telah lalu, iktibar makan. Jadi yang disebutkan itu sesuatu yang telah lalu, yang sudah terjadi, dan yang dimaksud adalah sesuatu yang akan datang. Itu namanya iktibar makana. Iktibaru makan. Jadi yang disebutkan itu sesuatu yang telah lalu, tetapi sesuatu yang telah lalu, tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang akan apa? Yang akan datang. Yang telah lalu, tetapi yang dimaksud yang akan apa? Yang akan datang. Misalkan wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah pada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jadi anak yatim disuruh memberikan harta mereka. Padahal diberikan harta mereka ketika mereka balik. Tetapi di situ disebutkan yatim. Padahal yatim itu pengertiannya apa? Man mata abuhu wa huwa dunal bulu. Yatim itu apa? Man mata, saya tuliskan. Man mata abuhu wa huwa dunal bulu. Yaitu bapaknya meninggal dan dia itu belum balik. Tetapi hartanya sudah diberikan kepada dia, berarti itu sudah balik kalau seperti itu. Tetapi di sini tetap disebut yatim. Berarti maksud itu bukan yatim yang itu adalah mereka belum balik, bukan. Bukan yatim maksudnya, tetapi adalah setelah yatim, yaitu keadaan dewasa mereka, yaitu keadaan yang sudah balik. Tetapi tetap disebut yatim di sini. Nah, berarti di sini apa? Di sini ada alaqoh. Alaqohnya iktibar makan, yaitu disebutkan masa lalu, yaitu keadaan mereka ketika kecil, tetapi yang dimaksud adalah keadaan sekarang, yaitu sudah balik. Begitu. Berarti alaqohnya apa? Makana, yaitu disebutkan sesuatu yang telah lampau, yaitu keadaan mereka yang dulu, kemudian yang dimaksud adalah apa? Keadaan mereka sekarang, yaitu masa akan datang, yaitu apa? Dewasa atau sudah balik. Nah, kata al-yatama, yatama itu jamak ya. Jamak dari yatim, jamaknya yatama. Yatim itu jamaknya apa? Jamaknya yatama. Nah, kata yatama, al-yatama berarti anak yatim yang dalam masa kanak-kanak, sedangkan yang dimaksud ayat di atas adalah yatim yang sudah memasuki masa balik karena sudah apa? Sudah bisa mentasarufkan uangnya sendiri, ya kan? Qarinahnya adalah seorang anak yatim dipastikan masih berumur kecil dan belum balik, sehingga ia tidak bisa diserahkan harta bendanya. Jadi yatim itu memiliki qayyim namanya. Qayyim itu adalah orang yang
dia itu mengelola harta anak yatim. Jadi anak yatim tidak diberikan uangnya, tapi dikelola untuk kepentingan yatim karena dia belum balik. Tetapi di sini sudah diberikan hartanya. Oh berarti ini bukan belum balik, tapi sudah balik. Tetapi tetap aja dikatakan yatim. Kenapa ya? Karena ini majas. Maksudnya adalah dewasa atau balik, tetapi disebutkan yatim. Begitu. Majas. Karena ia tidak bisa membelanjakan dengan baik dan benar. Begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah iktibar mayakun. Iktibar mayakun. Iktibar mayakun wa iradatu makan. Yaitu menyebutkan sesuatu yang akan terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang telah terjadi. Ya. Jadi disebutkan sesuatu yang akan terjadi. Ini kebalikannya yang tadi. Yang tadi adalah yang disebutkan adalah sesuatu yang telah terjadi. Sekarang yang disebutkan adalah sesuatu yang akan terjadi. Yang disebutkan sesuatu yang akan terjadi. Tetapi yang dimaksud itu yang dulu. Yang dimaksud itu yang dulu. Nah, maksudnya adalah menyebutkan sesuatu tetapi maksudnya adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya. Maksudnya adalah menyebutkan sesuatu tetapi maksudnya adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, contohnya, jadi yang maksudnya adalah menyebutkan sesuatu tetapi maksudnya adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya. Gitu. Iktibar mas yakun. Wadakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Di sini disebutkan dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda berkata, "Eh, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras arak aksiru khomro. Saya memeras. Aksiru itu kan memeras, khomro itu arak. Itu khomer. Ini kan majas. Seseorang itu memeras apa? Memeras anggur. Yang itu akan jadi arak. Iya kan? Tetapi di sini disebut apa? Arak. Padahal arak itu sudah jadi. Sesuatu yang sudah jadi, tetapi yang dimaksud adalah sesuatu sebelumnya. Yaitu apa? Anggur. Berarti apa? Berarti iktibar mas yakun, mas yakun atau mayakun, yaitu disebutkan sesuatu yang telah yang sudah terjadi, tetapi maksudnya adalah yang lampau. Begitu kan? Nah, kata khomron yang artinya arak, sedang yang dimaksud adalah asiron yang artinya adalah sari atau perasan. Korinahnya adalah arak itu tidak diperas. Iya, arak tidak diperas. Tetapi yang diperas adalah buah anggur yang menghasilkan jus atau sari yang selanjutnya dicampur dengan zat-zat lain sehingga berubah menjadi khomer. Gitu. Jadi diartikan dia khomer karena memang diartikan dia itu anggur karena tidak bukan maksudnya adalah khomer karena khomer itu tidak diperas. Begitu ya. Khomer itu tidak diperas. Nah, selanjutnya kita akan membahas kinayah. Kinayah, al-kinayatu lafdhun utliqa wa urida bihi lazimu maknahu ma'a jawazi iradati dzalikal makna. Nah, sebentar.
Nah, jadi kinayah itu apa? Al-kinayatu lafdun utliqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dzalikal makna. Itu namanya kinayah. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Jadi dia menyampaikan lafaz tetapi yang dimaksud kelazimannya, sesuatu yang eh, diakibatkan atau diakibatkan dari hal tersebut. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya, gitu ya. Misalkan di dalam eh, Al-Jauharul Maknun disebutkan tentang kinayah lafdun bihi lazimu maknahu kusid ma'a jawazi qasdihi ma'hu yarid. Jadi kinayah itu lafad yang maknanya itu adalah sesuatu yang melaziminya. Jadi yang dimaksud dalam lafad ini makna yang melazimi dari makna kalimat tersebut. Juga boleh disebutkan apa makna yang ada di dalam maksudnya begitu. Nah, itu namanya al-kinayah. Nah, macam-macam kinayah. Kinayatun an sifah. Nah, kinayah an sifah adalah kinayah yang berupa sifat yang menetapkan pada mausuf. Jadi dia itu sifat yang menetapkan pada mausuf, yaitu yang disifati. Yang disebutkan zatnya makna hakiki, tetapi yang dimaksud adalah sifat. Yang dimaksud adalah sifat dari zat tersebut. Makanya disebut kinayah anis sifat. Seperti itu. Ini terbagi menjadi dua. Ada kinayah qoribah, yaitu kinayah yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukanna bihi tanpa melalui perantara. Contohnya, nah, fulanun thawbuhu tawil. Seseorang ini panjang bajunya. Tanpa penjelasan panjang lebar bahwa sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah seorang yang berbadan tinggi. Tanpa penjelasan panjang lebar. Jadi koribah itu artinya orang itu langsung bisa memahami. Oh disebutkan begitu. Fulanun thawbuhu tawil. Orang itu bajunya apa? Bajunya panjang. Kalau orang bajunya panjang berarti dia itu adalah badannya panjang, badannya tinggi. Orang itu langsung paham. Ini namanya kinayah koribah. Jadi orang itu bisa langsung memahami dari sesuatu yang melazimi tersebut. Jadi melazimi sesuatu yang mengharuskan dari baju panjang apa ya? Tubuhnya panjang. Berarti kalau disebutkan fulanun tubuh tawil ya berarti fulanun itu adalah badannya itu tinggi begitu. Badannya itu apa? Badannya adalah tinggi. Nah, nah. Kemudian kinayah ba'idah artinya jauh, yaitu kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Jadi ada perantaranya, nggak langsung kayak tadi. Perantara di sini tidaklah seperti adat dalam tasbih, melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Jadi ada sebabnya yang menghubungkan kedua makna tersebut. Misalkan juha yadubbu alal aso. Juha, seorang namanya Juha, berjalan dengan tongkat. Juha yadubu itu berjalan alal aso di atas tongkat. Jadi juha dia berjalan di atas apa? Di atas tongkat. Nah, maksudnya adalah juha sudah tua.
Jadi Juha berjalan dengan tongkat, maksudnya apa? Maksudnya Juha itu tua, itu kinayah kan. Tetapi ini ada perantaranya. Perantaranya adalah karena orang yang sudah tua biasanya berjalan dengan menggunakan tongkat untuk membantu berjalan. Jadi biasanya orang yang tua itu berjalan menggunakan tongkat. Ada perantaranya, yaitu apa, menggunakan tongkat. Di dalam hal ini maka dia diartikan apa? Diartikan biasanya. Jadi kita memahami Juha tua itu dalam ada perantaranya. Yaitu apa? Juha itu memakai tongkat. Tapi kok bisa dipahami Juha tua? Ada perantaranya. Apa perantaranya? Itu kalimat ini. Orang yang tua itu biasanya dia itu berjalannya menggunakan tongkat. Gitu. Jadi tidak bisa langsung dipahami kayak yang di atas. Di atas disebutkan bajunya panjang, berarti orangnya panjang. Nggak ada sesuatu yang lain yang memperantarakannya. Nah, kinaya al-mausuf. Selanjutnya adalah kinaya al-mausuf. Kinaya an mausuf adalah kinaya yang mukanna anhunya berupa mausuf, ya, atau sesuatu yang disifati. Jadi sesuatu yang disifati. Huwa harisun ala malihi. Huwa harisun ala malihi. Dia penjaga hartanya. Maksudnya adalah orang yang kikir. Dia orang yang kikir. Disebutkan harisun ala malihi. Dia itu orang yang menjaga hartanya. Jadi kinayah tentang sesuatu yang disifati. Disifati orang itu. Orang itu disifati apa? Dia itu menjaga hartanya. Berarti apa? Dia kikir. Dia nggak mau mengeluarkan hartanya. Gitu. Kinayah ani nisbah. Nah, kinayah ani nisbah kinayah an-nisbah atau an-nisbatin adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut. Kalau tadi yang pertama disandarkan kepada sifat, yang kedua disandarkan kepada yang disifati, ya kan? Yang pertama misalkan, kan ini sifat, fulanun thawbuhu tawil. Ini yang disebutkan ada bajunya, sifatnya, ya kan? Sedangkan yang kedua ini mausuf, yang disifati. Huwa harisun. Dia itu yang menjaga. Jadi yang disifati. Sekarang ini adalah bukan itu semua, bukan sifat atau bukan mausuf. Kinaya an-nisbah adalah kinaya yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Jadi lazimnya. Kinaya an-nisbah adalah contoh mukana anhunya, lafaz yang dikinayahkan adalah mausuf. Al-majdu yatba'u zillahu. Kemuliaan mengikuti bayangannya. Kemuliaan mengikuti bayangannya. Disebutkan bayangan. Bayangan orang yang disifati. Sifat al-majdu atau kemuliaan tidak disandarkan pada orang, ya kan? Karena dia disandarkan kepada bayangan orang yang memiliki sifat mulia, tetapi disandarkan pada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangan. Tidak disandarkan kepada yang disifati langsung, tidak kayak tadi ya, fulanun haris, harisun ala malihi. Dia itu sangat menjaga. Berarti kan disandarkan pada yang disifati. Tapi ini disandarkan pada sesuatu yang mengikuti orang yang disifati. Itu tadi bayangan. Bayangan itu mengikutinya. Nah, disandarkan kepada bayangannya. Berarti ini namanya apa? Kinayaan nisbah. Begitu. Ya, kita sudah selesai materi kinayah sama majas mursal. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi luar biasa ya. Insya Allah nanti kalau saya lihat di akhir misalkan materinya bisa
bisa kita selesaikan, nanti kita akan mengambil latihan dari beberapa. Bisa dari majas mursal, bisa dari kinayah, nah, itu gampang ya. Atau bisa dari tasbih, nah, juga kita ambil latihan tadi. Tapi yang perlu diperhatikan sekarang adalah materinya. Materinya kita selesaikan. Gitu. Masih hal indakum soal, apakah ada pertanyaan teman-teman? أظن واضح. نكمل غدا إن شاء الله. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.